Halo sahabat kompas.com, kali ini gaspol kita main keluar kantor nih. Biasanya kita cuma take di kantor di Palmerah. Sekarang kita lagi main, kita bertandang ke salah satu kantor menteri paling gaul, paling muda. Nih kita sudah ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita mau sidak, kita mau ajak ngobrol Pak Sandiaga Uno. Ini kita udah deket, ruang podcastnya kayak apa. Kita harus tanya juga nih, apakah setiap menteri itu punya ruang podcast sendiri atau cuman Pak Sandi nih yang punya. Nah, kita kepo ini ruang podcastnya. Sahabat kompas.com, tadi yang ditunggu-tunggu akhirnya ini kita sudah kedatangan tamu, tapi kita bertamu nih. Kita sebenarnya bertamu pakai ruangannya, tapi kita ajak ngobrol hari ini. Pak Sandiaga Uno, selamat sore Pak. Selamat sore Kang Tatang, tapi namanya Guritno aja deh, Mas Tatang atau Kang Tatang? Jawa sedikit. Jawa, tapi ada nama Floresnya. Sundanya ya? Ya, ada nama Sundanya, ada nama Floresnya Pak. Ada nama? Agak rumit Pak. Guritno itu nama Flores ya? Nama Jawa, tapi di belakangnya lagi ada nama Floresnya juga. Oh, oke. Tatang Guritno. Indonesia lah Pak. Wonderful Indonesia. Tadi kesini tuh rupanya ada band di bawah, musik corner yang kita hadirkan setiap hari karena waktu pandemi mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan job gitu ya. Jadi kita sepanjang tahun itu 365 hari ada music corner di sini dan mereka mengisi. Kebetulan bandnya tadi sangat inspiratif ya, teman-teman dari disabilitas dan suaranya mirip Agnes Monica. Iya, nggak kalah loh. Tadi kita Pak Sandi nyanyi-nyanyi juga. Ikut nyanyi untuk menyemangati karena mereka pasti ingin juga ada kesempatan duet. Jadi saya diajak sama teman-teman untuk bergabung dan ya seru sekali. Seru sekali. Itu katanya ini ya Pak, setiap hari itu tema lagunya yang dibawa ini tuh beda-beda ya? Beda-beda. Jadi ini mungkin yang ini pop Indonesia. Kemarin itu dari musik Sumatera Barat, terus ada keroncong, kadang-kadang ada dangdut koplo, ada musik Jawa, Sunda. Jadi semua dari wilayah Nusantara kita tampilkan. Wah, itu mantap sekali itu sahabat kompas.com. Nah, Pak, ini netizen itu kan juga pengen tahu tuh Pak, sedikit nih sebelum kita masuk ke dagingnya nih. Dagingnya. Pak, kemarin kan membahas juga soal dangdut dan lain sebagainya, tapi boleh nggak sih Pak, teman-teman nih tahu nih, 5 playlist atau musik yang lagi didengerin sama Pak Sandi ini apa aja nih, lokal nih Pak? Tadi pagi ya, tadi pagi aku, soalnya playlist itu lama dipasang itu pas lari, dan kita lari itu pakai ini, pakai kayak boombox gitu. Nggak, aku nggak pakai headphone lagi. Nggak, udah lama aku udah nggak pakai headphone, soalnya kayaknya kurang menyatu dengan jadi vibes ya sekitar malah nggak dapet dan agak bahaya kan kalau mobil lewat atau motor nggak kedengeran. Jadi biasanya ada teman-teman yang bawa boombox yang kecil tuh. Kecil juga. Tadi yang pertama pamer Bojo Anyar yang versi Cendol Dawet. Oke. Ya. Jadi yang duduk lambi. Bener, pamer bojo. Pamer bojo ya. Yang versi Cendol Dawet.
itu yang pertama, yang kedua tadi lagunya Denny Caknan. Denny Caknan. Lost Doll. Lost Doll ya, itu cocok itu Pak buat lari ya. Iya. Lost Doll. Iya, iya. Terus juga ada beberapa lagu-lagu Indonesia yang lagi hits banget kan sekarang, Dewa kemarin lagi. Oh, tadi iya. Separuh Nafas. Oke. Itu yang lagu ketiga. Yang keempat Ariel Noah. Oke. Itu juga tadi di Ariel Noah. Yang terus melangkah. Oke. Kan lari kan. Ya. Pas kan. Temanya sama ya Pak ya, temanya sama yang dipilih. Oke. Sama yang ya harus ada penyanyi perempuan kan. Ya. Kemarin selain Raisa yang ada di sini ya tadi Agnes Monica, Cinta Itu. Oh, tak ada logika. Ya. Tak pakai logika. Ya, itu jadi 5 playlist ya yang lagi didengerin oleh Pak Sandi ya. Ini kan biasanya banyak Pak netizen pengen kepo juga. Iya. Pak Sandi Kebetulan dengerin aja apa? tuh. Jadi ada 3 dangdut koplo sama 2 lagu pop. 2 lagu pop. Wah, mantap. Nah, ini Pak, kita akan membahas nih. Kita mulai ke dagingnya nih Pak. Ya. Jadi sahabat Kompas.com, ini Pak Sandi ini kan selain Menparekraf kita, dekat juga dengan anak muda, sosial media juga aktif. Tapi kita nggak bisa juga kesampingan Pak Sandi ini salah satu politisi yang dia dekat juga dengan masyarakat dan merepresentasikan kalangan muda juga ini Pak. Nah, kita sudah punya ada beberapa kartu di sini nanti. Waduh, Pak Sandi. main kartu gitu. Main kartu. Jadi nanti ini akan dipilih secara random ya, secara acak gitu secara ya. acak nanti akan dikocok ini ya. Kemudian di sini ada banyak isu juga Pak, sebenarnya nggak cuma masalah politik tapi juga kita pengen tahu beberapa isu-isu pariwisata. Oke. Yang sedang banyak dibahas. Nah, ini kita kocok ya Pak ya, supaya agak deg-degan sedikit gitu Pak. Pak Sandi aja yang kocok. Ya, mari Pak. Biar real. Lama nggak ngocok nih. Oke. Ya, sip. Oke, langsung. Berarti Pak Sandi mengambil satu Pak. Satu ya. Satu. Waduh. Langsung daging Pak. Langsung ya. Ini tadi dikocok Pak Sandi sendiri loh, nggak dipilih loh. Bukan silap, bukan sihir. Ya. Tapi memang karena mahir. Iya. Nah, Pak Sandi, unik sebenarnya melihat soal hubungan Pak Sandi dengan Pak Prabowo. Sebenarnya kan selain juga Pak Sandi di Partai Gerindra, dulu sempat berpasangan di 2019 juga. Sebenarnya kemarin ini kan kabar yang bermunculan adalah bahwa sempat ada tuh Pak, kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, Pak Sandi juga mengatakan bahwa ini mungkin pertemuan saya dengan Pak Prabowo yang paling lama waktu itu di Kertanegara. Sebenarnya setelah itu atau di hari itu apa sih Pak yang bisa diceritakan? Memang beneran ada kesalahpahaman atau seperti apa? Ya, jadi Pak Prabowo ini kan kantornya pas di sebelah saya ini. Oh iya. Ya, di sebelah iya. Medan Merdeka Barat juga sama-sama. Tapi karena kesibukan kita akhir-akhir ini kita jarang bertemu. Dan sebetulnya hubungan kita ini sudah sangat panjang. Saya pertama kali mengenal Pak Prabowo itu berjabatan tangan itu di Jalan Cendana. Waktu ibu saya mengajak kita bersilaturahim saat hari raya Lebaran di rumah Pak Harto itu. Dikenalkan, dan setelah itu beberapa kali berjumpa, tapi berinteraksi itu baru di tahun 1999-2000 saat saya baru merintis usaha menjadi konsultan keuangan. Itu habis dari Amerika itu kan Pak? Ya, setelah sempat berkarir di luar kembali dan memulai dari awal karena krisis keuangan Asia waktu itu. Dan setelah menjadi konsultan keuangannya, beberapa kali sering diajak bertukar pikiran. Baru di 2014 ditunjuk Pak Prabowo menjadi jubir saat Pilpres 2014.
2015 diminta untuk mencalonkan diri di DKI, 2016 berkampanye di DKI, dan akhirnya 2017 menjabat wakil gubernur, 2018 diminta mendampingi di Pilpres 2019 dan 2019 belum berhasil. Dan setelah itu, setelah pasca daripada Pilpres itu, kita memutuskan untuk mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Itu saya memutuskan untuk tidak ada di pemerintahan pada saat itu karena saya ingin menata kembali keuangan saya, dunia usaha setelah beberapa kali perhelatan kontestasi demokrasi yang banyak menguras sumber daya waktu itu. Benar. Nah, terus baru setelah COVID 2020 akhir itu saya ditunjuk oleh Pak Presiden Pak Jokowi untuk bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, semenjak itu kita sama-sama sibuk gitu, jarang kontak dan ketemunya cuman saat rapat kabinet dan kegiatan partai. Waktu itu kan memang fatsunnya Pak Prabowo setelah ditunjuk di kementerian fokusnya harus di kementerian. Jadi mungkin karena lama nggak bertukar pikiran, bertukar kabar, banyak kesalahpahaman dari berita-berita yang ada di luar sana. Jadi akhirnya kita duduk lama, kita mereview kembali. Selama 2 tahun saya 2 tahun lebih menjabat di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan beliau 3 tahun lebih di Kementerian Pertahanan. Dan kita meluruskan banyak miskonsepsi dan akhirnya sepakat untuk kita lebih sering bertemu, bertukar pikiran, berkoordinasi, saling memberikan kabar. Itu pertama. Yang kedua, bahwa jangan sampai kita terpecah belah atau apalagi diadu domba. Yang ketiga, bahwa saling berkoordinasi. Saat nanti ada undangan dari tokoh masyarakat atau dari tokoh politik, silaturahim itu tetap harus berjalan. Komunikasi dan koordinasi itu harus terus diupayakan, tapi tentunya saling memberikan sinkronisasi kegiatan kita ini dengan Pak Prabowo. Jadi itu yang alhamdulillah bisa kita sepakati, dan saya terus mengabari itu selama 2 bulan terakhir ini kegiatan saya termasuk diundang oleh partai lain, hadir di komunitas masyarakat, di simpul relawan, maupun juga di pondok-pondok pesantren. Jadi semuanya kegiatan saya laporkan beliau, dan ya dengan komunikasi yang lebih baik, ya mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahpahaman. Tapi memang sebelum sama-sama sibuk di kabinet itu Pak Sandi, apakah memang Pak Sandi ini dengan Pak Prabowo itu hubungannya sedekat itu? Artinya memang ya sedikit banyak sering untuk ngopi bareng, ngobrol bareng. Dulu sebelum tugas di kementerian mah sering sekali. Saya diundang ke Kartanegara, Pak Prabowo mengajak makan berdua, itu sering sekali dulu. Dan karena saya waktu itu nggak banyak tugas dan beliau juga belum terlalu sibuk saat COVID waktu itu ya. Jadi kita lebih sering bertukar informasi, saya memberikan masukan, apalagi saat itu kan di awal COVID ya. Tapi begitu kita sama-sama tugas, saya banyak travel, beliau juga banyak travel ke luar negeri. Jadi komunikasi itu nggak seerat dulu. Tapi sebetulnya kita, ya saya sangat mengidolakan Pak Prabowo. Saya menganggap beliau mentor, senior. Dan kalau bicara mengenai politik, ya tentunya saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi dekat, walaupun kalau dilihat dari segi frekuensi pertemuannya itu jarang, tapi ya kami dekat, keluarga kami juga dekat. Pak Sandi, sebenarnya Pak Prabowo ini apakah juga jadi salah satu orang yang paling menginfluence gak sih Pak? Ketika Pak Sandi dulu sebagai pengusaha gitu, terus kemudian di bidang bisnis, kemudian mau terjun ke dunia politik. Ada nggak cerita? Ya, di
bidang bisnis karena saya dulu konsultannya beliau, ya tentunya sebagai klien ya kita memberikan nasihat keuangan, juga memberikan jasa kepada perusahaan beliau ya, dan itu sudah kami lakukan, dan Pak Prabowo juga sangat jeli melihat peluang usaha dan menjadi salah seorang pengusaha yang sukses. Tapi kalau dari politik ini ya hampir semua karir politik saya kan dimulai atas ajakan beliau. Mulai dari jadi jubir sampai jadi calon gubernur, sampai jadi wakil gubernur, menjadi calon wakil presiden, itu kan semua atas inisiatif beliau gitu. Jadi ya goresan tangan dan ukiran sejarah saya berpolitik itu ya 99% yang nempelnya sama Pak Prabowo. Walaupun sekarang saya di pemerintahan, tentunya saya sebagai pembantu presiden, saya harus berkoordinasi dengan Pak Presiden dan menteri-menteri lain. Pak, apa sih Pak yang ada di sudut pandang Pak Sandi yang nggak banyak orang ketahui, atau mungkin politisi-politisi ketahui tentang seorang Prabowo Subianto itu, Pak? Ya, banyak sekali misunderstanding ya, dan kesalahpahaman masyarakat kebanyakan terhadap Pak Prabowo. Misalnya kelihatannya Pak Prabowo itu kan angker. Saya kalau doorstop juga masih agak gemetaran gitu ya Pak. Itu sebenarnya enggak ya Pak? Sebetulnya beliau tuh sangat orang humoris gitu. Lucu, dan ya mungkin karena penampilannya seperti itu terkesan galak dan angker gitu loh. Itu satu miskonsepsi. Yang kedua, beliau ini pandangannya sangat luas, bukan hanya di segi pertahanan. Tapi ekonomi, pangan, energi, karena beliau banyak membaca kan. Jadi walaupun karena dia sangat menjaga tugas dan fungsinya itu di Kementerian Pertahanan, tapi pengetahuan beliau sangat luas mengenai mungkin 360 derajat apa yang dihadapi oleh bangsa ini gitu, geopolitik, hubungan luar negeri, itu dia juga sangat paham. Dan mungkin miskonsepsi yang ketiga, dia ini seorang mungkin bisa juga dibilang stand up comedian gitu loh. Oh iya Pak, joke-nya tuh banyak banget. Joke-nya banyak banget. Jadi kalau saya lagi sama dia berdua itu banyak joke-joke yang keluar dan ya menurut saya sangat menghibur gitu loh. Artinya pertemuan tuh nggak yang tegang? Enggak, dan panjang kalau ngomong sama dia karena ilmunya banyak, baca sejarahnya lengkap, itu kita jadi belajar gitu. 2 SKS sendiri tuh kalau ketemu sama Pak Prabowo. Ya. Wah, ini menarik, banyak yang ternyata itu miskonsepsi itu ya Pak Sandi ya. Nah, kemudian Pak kemarin sempat juga disampaikan bahwa Pak Sandi kayaknya sempat juga menyampaikan kalau mau masuk terjun ke politik itu harus paham pintunya tuh dari mana gitu. Nah, ketika itu selain sebagai konsultan dari Pak Prabowo, apakah sebenarnya nggak ada pintu-pintu lain yang nawarin sih Pak? Untuk ayolah Pak Sandi masuk, atau memang Pak Prabowo yang pertama? Dulu banyak yang menawarkan, tapi saya waktu itu kan memang fokus di bisnis kan, di dunia usaha. Saya baru terbuka penglihatan saya dan terbuka peluangnya itu saat Pak Prabowo menunjuk saya sebagai jubir saat Pilpres 2014. Nah, di situ saya tersentuh hatinya karena beliau menyampaikan bahwa saya sudah sukses sebagai pebisnis, saatnya saya berkontribusi bagi bangsa dan negara, lebih dari sekedar menjadi pengusaha. Nah, itu yang saya tersentuh, dan akhirnya setelah kontemplasi akhirnya saya memutuskan untuk terjun, tapi secara totalitas saya tinggalkan dunia usaha mulai 2015. Jadi ada 28 perusahaan yang saya dirikan, di mana saya jadi pendiri dan juga komisaris dan direksi, itu semua saya tinggalkan dan saya fokus di
pengabdian sebagai calon pelayan publik kan waktu itu. Jadi mulai dari nggak ada yang kenal sama sekali di Jakarta, jalan dari satu gang ke gang lain, hampir 1,5 tahun. Sampai akhirnya dicalonkan oleh Gerindra, dan akhirnya bermitra dengan Pak Anies, dan akhirnya kita bisa menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur di 2017. Jadi pintu itu yang memang pertama kali membawa saya ke ranah pelayanan publik, dan tentunya itu saya tidak akan pernah lupakan perjalanan seperti apa, jatuh bangunnya, dan suka dukanya, pasti banyak sekali. Benar-benar dari nol sampai harus muter-muter gang. Tapi kan mamah-mamah kayaknya pasti wah Pak Sandi gitu kan. Mak-mak itu kan, mak-mak itu kan pasti langsung nih. Itu ya, bagian daripada perjuangan juga. Siap. Nah, kita ke kartu berikutnya nih. Oh, kartu berikut. Ya. Oke, nggak usah dikocok lagi ya. Nggak usah, Pak. Jeng. Ya, cocok, Pak. Nyambung. Ya. Ini udah disusun ya, jangan-jangan ya. Kan Pak Sandi tadi yang ngocok sendiri, Pak. Waduh. Kita membahas soal partai 3 ini tadi, Pak. P3 itu. Pak Sandi ini kan akrab sekali beberapa waktu belakangan yang bahkan sampai kami di lapangan itu kan kemarin sempat disampaikan juga oleh Pak Dasko bahwa Pak Sandi udah geser, ternyata kan enggak juga gitu. Tapi sebenarnya awal mula kedekatan dengan P3 itu di mana dan kapan, Pak? Jadi P3 ini adalah partai yang boleh dibilang identik sama keluarga istri saya. Jadi istri saya itu keluarganya, ayahnya salah satu simpatisan P3, pamannya itu adalah anggota legislatif di masa yang lalu dari P3, dan adik ipar saya juga caleg dari P3 di beberapa pileg sebelumnya. Jadi memang P3 itu kita ada kedekatan, dan saat saya pertama kali masuk ke dalam ranah politik dan berinteraksi itu banyak sekali sama teman-teman P3 yang ada di beberapa wilayah Jakarta, ya Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, saat itu akhirnya P3 nggak jadi mengusung kita, tapi hubungan kedekatan itu ada, dan itu terus kita pelihara sampai di jenjang selanjutnya. Nah, saat saya tugas di kementerian ini kan tentunya mitra di Komisi 10 DPR RI juga ada dari fraksi P3. Jadi hubungannya juga baik. Dan paman saya, Pak Suharso Monarfa, saat itu menjadi ketua umum dari P3. Jadi banyak diskusi, banyak interaksi, banyak bertukar pikiran. Dan kebetulan kan Bappenas ini yang menentukan program kita setiap tahun. Program dan anggaran gitu loh. Walaupun anggarannya dari Kementerian Keuangan, tapi yang mengusulkannya dari Bappenas dan tentunya dari DPR RI yang mengawasi. Nah, terus terjadi pergantian di P3. Sekarang Pak Mardiono, Pak Mar. Ini juga senior saya dulu di dunia usaha. Sama-sama aktif di Kadin. Nah, saat itu saya banyak berdiskusi juga saat dia mulai bertugas, dan saya mendapatkan undangan-undangan dari kegiatan-kegiatan P3 yang masih berhubungan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Dan disitulah timbul banyak interaksi, dan saya melihat memang ini saling mengisi, dan ini juga yang terus kami koordinasi dengan Pak Prabowo, karena tentunya fatsun politik itu adalah bagaimana kita bisa terus bersilaturahim, membuka komunikasi, tapi juga jangan sampai salah interpretasi. Ini yang disampaikan, dan P3 sudah menjadi bagian daripada reformasi ini, padahal dia partai yang eksis sebelum reformasi kan, tetap masih ada. Dia mengusung persatuan dan terus
pembangunan yang berkelanjutan ini yang tentunya menjadi mitra dan ya tentunya kalau kedekatan ya cukup dekat. Tapi banyak juga undangan dari partai-partai lain yang selalu menjadi bagian daripada tugas saya di kementerian. Pak, ini kan netizen itu kan sering banyak sekali pengamat politik di dunia internet ini, Pak. Netizen ini melihat netizen jangan-jangan Pak Sandi itu juga diisukan nanti bisa jadi ketum P3, itu benar nggak sih, Pak? Anggapan netizen itu, Pak. Ya, netizen kan maha benar kan. Pokoknya nggak pernah salahnya. Nggak pernah salah. Kalau udah komen ya sudah lah, merasa paling benar sendiri kan. Nggak bisa salah. Nggak bisa salah. Ya itu mungkin pandangan dari para netizen. Per hari ini saya adalah kader Gerindra dan tentunya apa yang disampaikan dari para netizen itu ya jadi bahan pertimbangan, jadi masukan. Ini adalah aspirasi yang nanti para pimpinan partai politik yang akan mempertimbangkan dari beberapa sudut masukan dari para netizen ini luar biasa. Netizen budiman. Pak, tapi Pak Prabowo sendiri ini nggak sih Pak, ada pesan khusus sendiri nggak sih Pak sama Pak Sandi soal itu tadi, kedekatan dengan P3 dan langkah? Ya, dia bilang harus dekat sama semua. Musuh teman 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Jika ada undangan hukumnya wajib, apalagi kalau yang mengundang kiai, ketua umum, dia bilang, itu harus datang dan koordinasikan saja sama saya, laporkan kegiatannya apa, siapa yang hadir dan posisinya di mana. Itu yang selalu saya lakukan. Tapi justru malah bukan Pak Prabowo tuh sistemnya kayak posesif gitu, bahasa anak sekarang tuh kayak posesif gitu enggak ya Pak? Tapi artinya malah yang penting ya lah ngobrol aja, kabarin gitu ya Pak? Ngabarin gitu loh. Dia ya kan seorang yang confident sama PD itu kan ya memberikan ruang kepada para kader-kadernya dan tentunya kader-kadernya semua dia nyampein sesuatu yang menarik saat hari ulang tahun Gerindra, bahwa kapal Gerindra ini sudah berusia belasan tahun dan kapal dari Gerindra ini semakin besar dan sebagai nakoda dia dipercayai, diberi mandat untuk menjadi pemimpin dan berikanlah kepercayaan kepada pemimpin untuk menakodai kapal ini. Dan seandainya ada pemikiran lain dan yang berkaitan dengan arah, tujuan dan lain sebagainya, silakan dikonsultasikan. Dan dia nyampaikan bahwa percayalah kepada nakoda ini, kapal ini akan dibawa ya demi kebaikan bangsa dan negara. Ya, menarik itu sebenarnya, confident-nya Pak Prabowo itu. Ini kita karena Pak Sandi barusan minum ini kayaknya cukup membuat haus ini pertanyaan barusan ini ya. Infuse water. Langsung butuh infuse water nih. Jadi kita next card aja Pak Sandi. Next card. Nah, Nes Daily. Nah, ini isu tentang pariwisata ini, Pak. Pak Sandi ini kan banyak kemarin yang sebenarnya juga menjadi kritikan untuk konten dari Nes Daily adalah soal bahwa ini memancing atau memicu terjadi satu gentrifikasi. Jadi artinya orang-orang dari negara maju ke Bali dan kemudian melakukan semacam eksploitasi lah, atau banyak beberapa tempat-tempat di Bali yang justru warga lokalnya bergeser, tergeser gitu Pak. Tapi kemarin Pak Sandi juga kan sudah bertemu dan ngobrol, hal-hal itu tuh dibahas atau pandangan Pak Sandi sendiri seperti apa? Gentrification di manapun di dunia ini bisa kita pandang dari dua sisi gitu. Jadi seperti kayak ada Chinatown gitu di San Francisco, Chinatown di New York, itu ada Little Italy,
ada kalau di sini nggak usah jauh-jauh lah, ada Little Japan di Blok M. Dan kalau di kota lain ada K-Town buat Korea, dan ada di Singapura ada Little India. Dan itu bagian dari memang pergerakan dari masyarakat yang membangun suatu ekosistem di mana mereka tinggal. Nah, kebetulan yang disorot oleh NAS itu adalah salah satu desa yang memang sangat mendunia ya, Canggu ya. Canggu itu di salah satu penerbitan dunia dinyatakan sebagai the most favorite place for digital nomad. Jadi dia menduduki posisi 1 atau posisi 2 dari segi kalau ada talenta digital dunia ingin berkarya dan menjadi nomad itu yang paling diminati di Canggu. Dan ini dia membangun satu komunitas tersendiri. Memang saya mendengar dari beberapa rekan-rekan, pemerhati, aktivis dan lain sebagainya, ini nggak menceritakan Bali secara utuh, secara komprehensif. Dan ini sudah saya sampaikan juga ke Nes, dan namanya itu dia Nasir Yasin. Dia sering dipanggilnya Mr. Yasin. Jadi dia bilang ya itu masukan, tapi dia ingin membidik sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang bahwa ini ada satu desa di mana menjadi favorit dan dengan segala keunggulan, dan juga dia mengangkat satu desa juga di desa yang inklusif ya. Diangkat bagaimana kaum disabilitas dan masyarakat biasa itu berbaur. Jadi memang kekuatannya dia itu adalah konten. Dia menyampaikan content is king, dan dalam 1 menit dia menyampaikan dengan penuh dengan antusiasme gitu, dan banyak pesan-pesannya yang nyampe. Tapi saya kalau ngelihat secara overall kehadiran dia di sini selama beberapa hari dan menyelenggarakan NES Summit di Jakarta itu cukup positif. Karena kedatangan itu yang partisipasi itu sekitar 300-400 orang, itu sekitar 20% dari wisatawan mancanegara yang datang ke sini khusus untuk mengikuti summit itu. Jadi menurut saya ini akan berpeluang untuk menarik wisatawan mancanegara, berpeluang juga untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan investor-investor. Karena banyak sekali konten-konten kreator itu yang akhirnya bisa menciptakan suatu peluang investasi, bisa di Bali atau bisa juga di wilayah lainnya di Indonesia, yang mudah-mudahan bisa menggerakkan dan menggeliatkan ekonomi kita. Artinya gentrifikasi sendiri itu tuh meresahkan nggak sih Pak Sandi? Artinya katakanlah memang di beberapa kawasan Bali itu apakah sudah sedemikian meresahkannya atau masih bisa dikontrol sebenarnya? Saya banyak berdiskusi kemarin kan sama para pemangku adat, Perbekel di Bali, dan juga ketua adat di sana. Saat itu Bali ini baru aja bangkit gitu. Dan isunya waktu itu adalah kebisingan. Karena banyak beach club di sana kan. Di Canggu, di Berawa gitu. Dan saya lihat ya mulai sibuknya Bali ini ya ada sisi positifnya, ekonominya mulai bergerak, tapi juga ada sisi negatifnya, bahwa masyarakat merasa terganggu gitu. Jadi ya kuncinya bagaimana mencari keseimbangan, balance. Dan memang kan di Bali itu trihita karana, bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan sama manusia, dan juga menjaga hubungan kita dengan alam. Jadi akhirnya gentrification itu nggak akan bisa mendapat tempat di Bali karena adatnya itu akan selalu ada di sana. Dominan ya Pak ya? Ada dominan gitu. Jadi ada kepala desanya, ada juga
yang dituakan di adat Bali di sana. Jadi saya nggak terlalu khawatir kalau Bali karena mereka sangat kuat adatnya, dan yang dijual di Bali itu bukan hanya alam tapi juga budaya. Ya, ya, ya. Jadi artinya bahwa kayak beach club atau apapun yang datang tuh belum tentu juga hanya itu yang menjadi nilai jual, tapi lebih utamanya adalah budaya dan Adat Bali, dan ini Bali. membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas buat masyarakat Bali dan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Siap. Itulah tadi salah satu isu pariwisata. Nah, berikutnya ini Pak Sandi. Banyak ini ya? Banyak ini Pak Sandi. Nah, ini menarik ini. Ditunggu netizen tapi tidak ditunggu wartawan ya, karena wartawan nanti libur Pak Sandi. Ini tentang Harpitnas kemarin cukup ramai juga Pak Sandi. Bagaimana Pak Sandi mengeluarkan statement bahwa kalau ada hari kejepit-jepit itu liburin aja lah sekalian. Nah, sebenarnya sejauh apa kemudian dampak signifikansinya soal Harpitnas ini kemudian diliburkan Pak? Apakah signifikan banget membantu sektor pariwisata dan sejauh apa? Saya mengusulkan itu berbasis data, jadi bukan asal nyeblak gitu. Data-data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan produktivitas itu adalah yang bisa mengoptimalkan liburan ya, healing gitu ya, healing dan pergerakan wisatawan Nusantaranya itu bisa ditingkatkan sampai 3, 4, 5 kali dari jumlah populasi. Malah yang paling besar itu kalau nggak salah 9 kali. Australia, Cina itu 6 kali, Thailand itu 4 kali. Karena mereka melakukan penataan daripada hari-hari libur mereka. Jadi misalnya hari liburnya jatuh di hari Minggu, itu digeser ke hari Senin. Kalau hari liburnya jatuh di hari Sabtu, digeser ke hari Jumat. Supaya ada long weekend. Dan kalau ada long weekend ini akan memacu pergerakan wisatawan, terutama wisatawan Nusantara. Target kita tahun ini 1,4 miliar pergerakan. Dan kalau dilihat dari total jumlah penduduk kita itu yang 280 sampai 280 juta lebih, ini kan lebih dari 3 kali, mendekati 3,5 kali dari total penduduk kita. Berarti kita harus ada event-event besar seperti libur panjang kayak Nataru, maupun libur panjang seperti Lebaran, tapi itu cuma 2. Nah, kemarin kita dapat bonus saat kita paling nggak kan mestinya ada 4 atau 5, karena targetnya itu 3,5 dan semuanya nggak akan melakukan pergerakan di saat yang sama. Jadi saat tahun baru Imlek kemarin akhirnya dikabulkan. Happy deh. Terus lupa siapa yang ngusulin. Tapi jangan pernah pamrih. Jangan pernah pamrih. Jangan pernah pamrih. Iya, jangan pernah pamrih. Take it easy. Ya saya senang aja. Saya lihat bahwa di situ pergerakannya naik. Nah, target kita ini 1,4 miliar pergerakan, dan ternyata pergerakan wisata Nusantara ini memperkuat kepulihan kita dari segi destinasi, tapi juga dari sentra-sentra ekonomi kreatifnya ini berkembang. Jadi dulu itu mereka hanya rohali gitu. Tahu artinya apa rohali, Pak? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Ya. Mereka bergerak dari Mpok Rohali menjadi Abang Rojali. Apalagi tuh Pak? Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Jajan dan beli-beli. Jadi produk-produk ekonomi kreatifnya jalan. Nah misalnya nih di periode libur Nataru 2023, 64% dari data yang kami terima responden ini melakukan perjalanan wisata. Jadi kalau misalnya ada Harpitnas yang lebih banyak, itu akan berpeluang untuk meningkatkan pergerakan wisata Nusantara. Apakah terus akhirnya terlalu banyak libur itu memberatkan ekonomi kita? Enggak juga ternyata. Karena dari data yang kami kumpulkan, setelah mereka menikmati liburan di long weekend itu, kembalinya itu mereka jauh lebih produktif.
Jadi itu yang sedang kami dorong, dan setiap kali ada long weekend itu kan harga karena harga tiket masih mahal, banyak yang melakukan perjalanan melalui kendaraan darat. Itu tingkat hunian di hotel-hotel di destinasi unggulan seperti Jogja, Bandung, juga Anyer itu penuh semua. Artinya lebih meluas ya Pak, dampaknya. Lebih meluas lebih dampaknya meluas. Dan ini Surabaya, Malang ini semua tumbuh dan mengapresiasi usulan Harpitnas kita kemarin. Nah, tahun ini rencananya ada berapa lagi Pak? Ini baru disetujuin, baru satu yang baru lewat kemarin. Tapi kan saya usulkan ada kalau nggak salah 2 atau 3 lagi yang jatuh di hari libur. Dan itu mudah-mudahan disetujui oleh rekan-rekan di Kementerian Pan-RB maupun juga lintas KL, dan akhirnya kan ujungnya harus minta persetujuan dari Bapak Presiden. Tapi so far kemarin kan 1 itu sudah cukup sukses. Sudah cukup sukses, dan kita lagi menghitung dampaknya sekarang. Dan seandainya memang positif, ini kita paling mengusulkan 1 lagi atau maksimal 2 Harpitnas. 1 2 lah Harpitnas. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Jadi kabar baik lagi diupayakan lagi 2 Harpitnas, kecuali wartawan ya. Sabar. Sabar Ini cobaan. Ya. Kita udahan aja Pak ya Pak mainnya Pak. Langsung pun. Ya. Keputusan kami untuk bergabung, menerima ajakan dari Bapak Presiden, menerima tugas dari Bapak Presiden di kabinet ini adalah untuk rekonsiliasi. Karena menurut kami kontestasi telah usai, telah berakhir. Pasca keputusan MK waktu itu ya sudah. Setelah itu kan COVID. Bayangkan nggak kalau kita terbelah saat COVID. Jadi keputusan itu akhirnya kami yakini menjadi keputusan yang tepat. Sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang. Waktu saya di PHK, kan itu waktu itu gajinya sebagai profesional. Saya merasakan dunia itu seakan runtuh. Karena saya kehilangan penghasilan, tidak memiliki pendapatan, tabungan juga habis. Akhirnya saya kembali ke rumah orang tua, dan disitulah boleh dibilang titik nadir, sekaligus titik balik saya. Dan masa-masa sulit, yang paling tersulit yang saya harus lewati. Dan dia menyelipkan uang di dalam amplop ke tas saya, karena pada saat itu saya udah benar-benar kehabisan tabungan. Dan disitulah saya nggak akan pernah lupa bahwa di balik setiap kesuksesan yang saya raih sekarang itu adalah kedua orang tua saya dan istri yang memberikan banyak dorong.